Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore anak-anak semuanya. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, nggak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin sama Mas? Memulai pembahasan kali ini atau ingin kita berdoa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiru lillahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah itu Bapak bisa presensi terlebih dahulu. Ada yang masuk hari ini? Terus mau Semua ya? Mas masuk? masuk. Ya? Hadir. Asaima? Hadir. Fedora? Asal tidak? Hadir. Baik. Bapak ingin sebelum itu depan anda semuanya bisa fokus untuk memahami materi yang nantinya akan Bapak sampaikan. Ini sebelum itu kita mulai dengan sebuah insiden kritis. Itu bayangkan ini merujuk kepada nanti yang akan kita bahas. Bayangkan anak-anak semuanya adalah seorang tokoh bangsa dan sedang merancang dasar negara. Ketika anak-anak semuanya merancang sebuah dasar negara, pasti akan mempunyai prinsip yang kuat. Tapi di sana, ketika dasar negara ini sudah jadi dan prinsip yang kalian terapkan itu sudah terlaksanakan, tetapi ada satu kelompok di bangsa anak semuanya itu ingin memisahkan diri karena prinsip anak-anak tadi. Apa yang akan anak-anak lakukan? Apakah mengalah atau tetap bersikeras untuk mempertahankan prinsip tadi? Tapi jika mempertahankan, ada kelompok di bangsa kamu yang terpecah belah. Mana ya? Akan kamu pilih mempertahankan atau mengalah, tapi ke dasar negara masih tetap dengan rancangan bangsa. Nah, nanti kita akan belajar tentang teladan Ki Bagus Hadi Kusuma. Nah, Ki Bagus Hadi Kusuma ini yang salah satu perancang silang pertama yang ada di Piagam Jakarta. Setelah itu diubah untuk menyesuaikan keadaan bangsa kita. Baik, kita lanjut. Bukan hanya Ki Bagus Hadi Kusuma, tapi juga kita akan belajar tentang Dr. Sutomo. Dua tokoh ini bisa menjadi teladan kita di kehidupan sehari-hari, di kelas, di lingkungan sekolah, dan juga di
di masyarakat. Kita lanjut langsung ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak diharapkan untuk bisa menjelaskan peran dari kedua tokoh ini. Setelah menjelaskan peran, anak-anak bisa mencari atau menyebutkan apa saja teladan-teladan, apa saja sifat-sifat yang ada di kedua tokoh yang bisa kita terapkan nanti. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita juga bisa diharapkan untuk menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran harian kita. Kita lihat sedikit profil dari Ki Bagus Hadikusumo. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1890 dan beliau sejak muda itu aktif di gerakan Islam, yaitu di organisasi Muhammadiyah. Prinsip beliau yaitu adalah konsisten dengan prinsip Islam, terutama yang tadi Bapak jelaskan di awal. Ketika merancang dasar negara, beliau terlibat dalam sidang BPUPK dan keteladanannya adalah keberanian dan ketegasan dalam memegang prinsip Islam tadi. Nah, inilah tokoh kedua, yaitu Dr. Sutomo. Beliau adalah tokoh kebangkitan nasional yang lahir di Nganjuk pada tahun 1888. Beliau adalah seorang dokter yang kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang tahu organisasi Budi Utomo yang terkenal? Nah ya, sangat terkenal dengan Dr. Sutomo. Ternyata Dr. Sutomo ini adalah kader dari Muhammad. Nah, lanjut. Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908 yang menjadi tonggak kebangkitan nasional. Perjuangannya melampaui kesehatan, mencakup pendidikan dan pemberdayaan sosial. Dan keteladanan dari Dr. atau Dr. Sutomo itu semangat kekelompokan dan kepedulian sosial. Nah, dari dua ulasan singkat tadi, semuanya pasti terbesit ada pertanyaan di benak kalian. Nah, Bapak mau anak-anak buat pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikiran kalian tentang kedua tokoh ini, bebas. Jangan jangan persoalkan tentang bobot pertanyaan, kan bebas saja. Bapak akan kasih kertasnya, nanti silahkan kalian tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, Pak. Oke, dapat semuanya ya? Sudah. Pak kasih waktu 2 menit untuk menulis pertanyaan. Nanti Bapak akan memilihnya dan kita akan mendiskusikan. Boleh silakan untuk menulis pertanyaannya. 2 menit saja. Baik, waktu habis. Sudah semua ya? Bisa dikembalikan.
Ini ada pertanyaan yang menarik, yaitu apa yang sebenarnya Dr. Sutomo lakukan di Budi Utomo sampai disebut pelopor? Apa yang sebenarnya Dr. Sutomo lakukan di Budi Utomo sampai disebut pelopor? Ada yang bisa jawab? Nanti Bapak akan lanjutkan atau bisa tambahkan. Tidak, Pak. Baik, kita diskusi saja ya. Ya, Pak. Menjawab pertanyaan pertama dari tentang Dr. Sutomo, apa yang sebenarnya terus kita melakukan di Budi Utomo sampai disebut pelopor. Nah, peran beliau adalah mengubah cara kita melawan penjajah yang awalnya tahu perang di Malioboro itu menggunakan senjata, tapi yang dilakukan oleh Budi Utomo atau Dr. Sutomo itu dengan lebih modern, mengaktifkan organisasi, mengaktifkan banyak orang untuk membuat organisasi dan bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi intinya Budi Utomo ini melakukan perlawanan secara modern, bukan hanya emosi, senjata dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa melakukan perlawanan dengan pikiran kita, dengan organisasi kita. Paham ya? Itu pertanyaan yang bagus. Ini dari siapa tadi? Dari Muas ya? Oke. Yang kedua, ada bagaimana Ki Bagus Hadikusumo bisa tetap sabar saat idenya diubah di Piagam Jakarta di pasal yang pertama di Negara Federal. Nah, kita mulai bedah proyek ini. Beliau memang mengalah, dalam tanda kutip mengalah. Beliau mengajarkan kita bahwa integritas itu bukan berarti keras kepala. Jadi kita tidak selamanya untuk mempertahankan prinsip kita. Ada kalanya kita tidak keras kepala. Dan ternyata beliau berkorban demi persatuan. Karena saat itu pihak Sulawesi dan Papua, terutama yang non-Islam, itu mengancam untuk mundur dari bangsa Indonesia. Sehingga Ki Bagus Hadikusumo ini melihat bahwa sebenarnya persatuan itu lebih penting daripada prinsipnya. Tapi kalian juga harus punya kepedulian sosial. Nah, dari kepedulian sosial ini Ki Bagus Hadikusumo mampu mengalah demi persatuan bangsa Indonesia. Cukup ya untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak semua. Nah, sebelum kita akhiri, anak-anak, Bapak ada evaluasi yang sudah Bapak kirim dulu. Itu berupa goal, yang nanti bisa dikerjakan di rumah. Silakan dicek dulu, bisa nggak? Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa
sifat teladan dari Ki Bagus Hadikusumo. Apa? Ki Bagus Hadikusumo dan Dr. Sutomo. Menurut saya, Budi Utomo ini adalah sebuah kelompok. Ya. Kalau Ki Bagus? Dia tidak ekonomis. Ya, dia mempunyai prinsip, tapi dia mengetahui mana yang lebih penting untuk bangsa dan negara. Baik, luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya dan semuanya. Jangan lupa nanti dikerjakan evaluasi tadi yang sudah Bapak kirim. Dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.